FIFA memberikan pujian besar pada mentalitas luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah artikel, FIFA mengapresiasi keberanian Garuda yang berhasil mengejutkan banyak orang dengan penampilannya. Keberanian untuk mengejar impian itulah yang ditonjolkan oleh timnas Indonesia, sebut FIFA. Salah satu bukti keberanian tersebut adalah kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya membuat timnas Indonesia semakin percaya diri, tetapi juga membawa mereka ke posisi ketiga di klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Indonesia kini hanya tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua, yang merupakan tempat terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Menurut FIFA, kemenangan ini membuat harapan Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi kembali terbuka lebar. FIFA juga menekankan bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kini bukan lagi sekadar mimpi. Prestasi yang dicapai oleh timnas Indonesia semakin terasa spesial, terutama karena mereka mencetak 2 rekor membanggakan. Yang pertama, Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan Arab Saudi setelah 14 pertemuan sejak 1981. Sebelumnya Arab Saudi mendominasi dengan 11 kemenangan dan 2 hasil imbang. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara dengan perolehan poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi. Pencapaian ini melampaui Vietnam yang hanya mengumpulkan 4 poin pada edisi 2022. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif di tingkat Asia. Asnawi Mangkualam merasa sangat percaya diri bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Menurutnya perkembangan tim saat ini sangat pesat dan luar biasa. Dibandingkan dengan masa lalu, Indonesia kini jauh lebih kuat, baik secara mental maupun teknis. Asnawi yakin para pemain sudah memiliki modal besar untuk menghadapi tim Asia Tenggara seperti Vietnam. Pemain yang kini bermain di Port FC itu menekankan bahwa mentalitas adalah kunci utama keberhasilan tim. Di bawah pelatih Sintayong, para pemain menjalani latihan yang disiplin dan penuh tantangan. Asnawi percaya metode pelatihan ini sangat membantu tim untuk lebih siap menghadapi tekanan di lapangan. Perubahan mental ini membuat Indonesia tidak lagi merasa takut saat bertemu tim-tim besar. Ketangguhan mental menjadi kekuatan utama tim dalam menghadapi pertandingan sulit. Menurut Asnawi, perkembangan mentalitas ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Selain mental, kepercayaan diri pemain juga meningkat pesat. Asnawi mengungkapkan bahwa rasa percaya diri ini membuat tim tampil lebih maksimal di setiap pertandingan. Menurutnya, semangat seperti ini sangat penting, terutama saat menghadapi laga berat melawan tim-tim kuat. Asnawi juga menyoroti bagaimana semangat tim terus terjaga selama latihan dan pertandingan. Ia merasa bahwa para pemain kini memiliki keyakinan besar terhadap kemampuan mereka sendiri. Dukungan dari pelatih dan kerja keras seluruh pemain menjadi faktor utama di balik rasa percaya diri yang ada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI terus berusaha mewujudkan berbagai masukan dari Sintayong. Sinergi antara pelatih, pemain dan kerja keras PSSI di belakang layar menjadi kunci untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah membangun sistem monitoring khusus untuk memantau perkembangan pemain-pemain timnas yang bermain di luar negeri. Mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini memang bermain di luar negeri, sehingga PSSI merasa perlu menciptakan cara untuk memantau perkembangan mereka. Dengan adanya sistem monitoring ini, PSSI berharap dapat mengumpulkan data lengkap mengenai statistik pemain yang bermain di luar Indonesia. Data tersebut dianggap penting untuk membantu pemain mencapai performa terbaik mereka. Selain memantau perkembangan, PSSI juga berencana memberikan berbagai kemudahan kepada pemain timnas yang bermain di luar negeri. Salah satunya adalah membantu pemain dalam mencari klub baru. Erick menambahkan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan para pemain timnas tetap berada di lingkungan yang mendukung perkembangan karir mereka. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian PSSI terhadap karir para pemain, sekaligus sebagai tindak lanjut dari masukan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu memang menyarankan agar PSSI lebih aktif mendampingi pemain yang berkarir di luar negeri, agar perkembangan mereka lebih terkontrol dan maksimal.
Timnas Indonesia akan diperkuat oleh beberapa pemain yang kini berkarir di luar negeri untuk menghadapi Piala AFF 2024. Namun PSSI mengungkapkan bahwa mereka masih perlu berkomunikasi dengan klub-klub tempat para pemain tersebut bermain terkait jadwal bergabung. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa proses ini masih berjalan dan membutuhkan waktu. Menurutnya, negosiasi dengan klub luar negeri memerlukan koordinasi yang baik. Sumarji menjelaskan bahwa beberapa klub menawarkan opsi jadwal yang berbeda-beda untuk melepas pemain. Hal ini membuat PSSI harus mempersiapkan rencana yang fleksibel agar bisa menyikapi berbagai kemungkinan. Sumarji memastikan bahwa semua masukan dari klub-klub tersebut akan ditampung untuk mencari solusi terbaik. PSSI menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain yang berkarir di luar negeri sangat dibutuhkan untuk memperkuat tim. Namun Sumarji juga menyebutkan bahwa PSSI tetap menghormati aturan yang ditetapkan oleh klub-klub yang menaungi para pemain. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci dalam situasi seperti ini. PSSI ingin memastikan bahwa setiap pemain yang bergabung bisa memberikan kontribusi maksimal. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan klub sangat penting agar pemain bisa tampil tanpa tekanan. Sumarji menegaskan bahwa kerjasama yang solid dengan klub menjadi kunci untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Dengan berbagai tantangan yang ada, PSSI tetap optimis bahwa para pemain yang berkarir di luar negeri akan bisa hadir di momen-momen krusial Piala AFF 2024. Sumarji berharap komunikasi yang terjalin dengan klub-klub ini bisa membuahkan hasil positif untuk kepentingan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand baru-baru ini membuka suara tentang gol yang ia cetak ke gawang Arab Saudi. Ia menyebutkan bahwa pelatih Sintayong memiliki peran besar dalam terciptanya gol tersebut. Menurut Marcelino, gol itu adalah hasil dari taktik yang dijalankan dengan sempurna oleh tim. Sin memberikan arahan yang jelas sehingga setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marcelino mengungkapkan rasa syukurnya. Ia merasa bahwa gol tersebut tercipta berkat kerja keras seluruh tim, bukan hanya usahanya sendiri. Ketika mendapatkan peluang emas, ia langsung teringat akan instruksi pelatih yang selalu menekankan pentingnya fokus dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Marcelino juga menyebutkan bahwa doa menjadi salah satu kekuatannya untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Selain golnya, selebrasi unik Marcelino juga mencuri perhatian publik. Setelah mencetak gol, ia menutup mulut dengan satu tangan sebelum duduk di kursi yang ada di pinggir lapangan. Aksi tersebut langsung menarik perhatian banyak orang dan menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Bahkan momen itu diabadikan dalam sebuah foto ikonik yang banyak dibagikan penggemar. Bagi Marcelino, gol tersebut bukan hanya soal kehebatan individu, tetapi juga hasil kerja sama tim. Ia menekankan bahwa tanpa dukungan rekan-rekan setim, gol itu mungkin tidak akan tercipta. Marcelino juga memberikan pujian kepada Sintayong atas strategi yang diterapkan dalam pertandingan tersebut. Ia percaya bahwa pola permainan yang dijalankan tim sangat solid dan efektif. Menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain mungkin akan merasakan tekanan besar. Pasalnya, Indonesia kini telah menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah asuhan Sintayong. Timnas Garuda berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi, sebuah pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu, tetapi juga dukungan penuh dari PSSI dan para pemain. PSSI bersama Sintayong terus memanfaatkan momen ini dengan mempersiapkan tim secara maksimal. Salah satu strategi utama mereka adalah mengandalkan pemain keturunan dan naturalisasi, yang mayoritas memiliki pengalaman di Eropa. Kehadiran mereka membawa dimensi baru dalam kekuatan tim Indonesia, membuat Garuda semakin diperhitungkan di level internasional. Perhatian dari tim lawan pun kini semakin besar terhadap timnas Garuda. Pemain-pemain naturalisasi dengan pengalaman di liga-liga Eropa menjadi aset berharga yang membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Mantan pelatih timnas U23 Bahrain Samir Chamam bahkan mengingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi Bahrain. Chamam meminta Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, tetapi untuk melihat kekuatan kolektif tim Indonesia yang bisa memberikan kejutan besar. Menurut Chamam, setiap pertandingan di putaran ini akan berlangsung di level tertinggi, dengan persaingan yang ketat. Ia menekankan bahwa Bahrain harus tampil sempurna jika ingin mengalahkan Indonesia.
Peringatan ini menjadi sinyal bahwa Bahrain menyadari betapa berbahayanya Indonesia saat ini, yang bisa memberikan tekanan hebat di lapangan. Bahrain kini tidak hanya harus mewaspadai individu-individu kunci Indonesia, tetapi juga harus menghadapi tim yang semakin solid secara kolektif. Strategi yang diterapkan oleh Sintayong dan dukungan dari PSSI memberikan kepercayaan diri yang besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi ini.